begitu saya masuk langsung disambut dengan 3 sosok ini. Pertama, sosok ini seperti sosok buto ya, sosok buto, matanya berwarna merah, terus badannya hijau. Kemudian ada sosok seperti ular kobra berwarna putih yang besar, dan terakhir itu sosoknya seperti burung bertengger di sini tadi. Awalnya kecil, kemudian dia berubah menjadi besar sekali, dan tanduknya itu memanjang dan mengeluarkan api seperti ini. Nah, semua makhluk-makhluk ini adalah anak buah ya. Saya sebutnya anak buah, bukan saudara, tapi anak buah dari Mbah Regol itu sendiri. Jadi Mbah Regol ini sebelum membabat alas di desa ini, dia seperti deal-dealan ya. Jadi ngobrol dulu, dia memberikan sesaji, ngobrol, dan membuat semacam perjanjian bahwa walau bagaimanapun tempat ini dikelola oleh manusia, para makhluk-makhluk yang ada di sini, yang sudah lama di sini, itu pengen tetap berbaur, pengen dihormati. Jadi ketika kita masyarakat itu membuat seperti pintu gerbang untuk menutup itu, mereka tersinggung karena dianggap bahwa wah ini udah tidak bersahabat lagi nih gitu kan. Ketika ada gobiokan, mereka ini begitu mau masuk itu seakan-akan nggak diterima. Jadi mereka ini langsung protes, langsung marah karena tidak sesuai dengan janji yang dibuat dengan Mbah Regol ini sendiri. Misteri di desa Tregolan bukan hanya sebatas pantangan membuat pintu gerbang Regol, gebiok, dan makan keramat. Konon salah satu personel terkenal yang disebut Aisyah, sosok perempuan cantik gurita yang akhir hidupnya kecelakaan tragis di sebelah utara makam Mbah Regol. Sosok tersebut kerap mengganggu warga yang melintas. Ada saja ulahnya. Saking seringnya berinteraksi di jalur alternatif dusun Tregolan, nama jalan pun kini dikenal dengan sebutan Jalan Aisyah. Salah satu cerita yang terkenal di dusun Tregolan ini yakni pernah beredar kisah seorang pria yang hendak melamar Aisyah asal Lampung datang ke dusun ini bersama keluarga besarnya. Setibanya di dusun, pria itu kaget bukan kepala ketika mengetahui Aisyah rupanya sudah meninggal beberapa tahun lalu karena mengalami kecelakaan. Syuting berapa hari, Cep? Hah? Syuting berapa hari mana? 6 hari. 6 hari? Ya. Wah. Ini membuat tim misteri dunia penasaran. Tak perlu menunggu lama, kami pun bergegas ke lokasi yang diduga Aisyah meninggal karena kecelakaan. Cecep Supriyadi, praktisi supranatural, pun mencoba mencari titik energi di lokasi tersebut. Di sini. Nah, yang saya rasakan bahwa korban ini ada di sekitar sini nih. Jasadnya itu saat beliau meregang nyawa ada di sini. Kemudian setelah sekian lama, akhirnya ini saya melihatnya ini energinya tetap masih besar banget ya, masih besar banget di jalanan ini, dan ini lebih ke arah jahil ya, atau energinya lebih ke arah negatif. Makhluk halus ini yang mengikat yang berpadu sama tubuh atau jasadnya Aisyah ini juga terikat di sini, jadi nggak bisa kemana-mana. Itu sebabnya kemarin ada yang bilang bahwa dia seperti menghubungi orang untuk dilamar, untuk dibawa pergi dari sini. Sebetulnya dia pengen lepas dari sini. Bermaksud baik kepada arwah Aisyah, Cecep Supriyadi pun melakukan upaya netralisir untuk membantu sang arwah agar bisa hidup lebih tenang di alamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila Rabbil Aisyah bicara Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Ya.
cerita tentang setan budak adalah tragedi. Lalu sosok gaib apa yang acap menyelamatkan calon korban dari kematiannya? Benarkah selain setan budak, ada pula entitas lain yang menetap di sekitar rel perlintasan kereta api? Sesaat lagi misteri dunia akan menguak. Jangan kemana-mana. Benarkah ada sosok gaib yang menyelamatkannya dari teror setan budak? Dua keajaiban datang dari seorang bapak dan ibu yang nyaris saja menjadi korban. Di saat setan budak telah beraksi dan kehidupan dua anak manusia ini di ujung kematian, tiba-tiba seseorang menyelamatkan dengan menyentuh dan menarik. Pengaruh setan tuli pupus dan keduanya dengan cepat tersadar. Sulit untuk menjelaskan menarik seseorang dari ancaman kematian. Faktanya peristiwa ini memang sering terjadi, seperti ada tarikan magnet, entah terjatuh tepat di rel ataupun kendaraannya yang tersangkut tiba-tiba. Momen tersebut sering bertepatan dengan kereta yang akan lewat, keadaan yang meyakinkan kalau memang ada entitas atau kekuatan gaib yang turut memengaruhi. Seperti kejadian yang tak masuk akal ini. Terlihat seorang ibu membonceng dua anaknya melewati rel kereta. Celaka. Motor mereka tak bisa berjalan karena tersangkut di rel, seperti ada yang memegang. Anaknya kecil itu yang pintar. Begitu pula dengan video seseorang yang terbentur palang pintu kereta dan terjatuh tepat di rel kereta. Hanya beberapa detik kereta akan lewat. Informasi kau bunyi lah. Ada sosok seperti orang tua, telinganya agak runcing, kemudian dia memakai pakaian seperti pakaian apa ya bilangnya itu seperti adat India ya, jadi seperti ini. Terus bayi itu ditahan pakai tangan. Adat India, Pak. Adat India. Adat India. Oke, ini adat Lampung. Oh, adat Lampung. Jadi, saya bisa menyimpulkan bahwa memang makhluk ini atau makhluk metafisik ini memang yang menjaga bayi ini. Itu yang saya simpulkan. Peristiwa ini menggemparkan masyarakat karena gadis berusia 17 tahun yang diduga tewas ternyata selamat dengan hanya mengalami luka ringan di bagian kepala dan di dagu. Dia ada di kolong kereta, ini sosoknya berdiri, kemudian melihat ke arah kamera, melihat lagi ke arah korban, kemudian begitu sudah ada di rumah, ini sosok ini juga duduk di dekat korban juga sosok ini. Jadi dia memakai pakaian Benar itu, Pak. Benar. di tangan, kemudian di dadanya ini, kemudian di kepala juga, dan wajahnya itu seperti perempuan tua. Kemudian dia ini seperti dekat dengan korban, dekat dengan korban, dan saya bisa menyimpulkan bahwa memang ini adalah sosok makhluk halus yang diperintahkan untuk menjaganya dari awal, bahkan dari kecil ya. Kemudian ini juga saya yakin adalah sosok penjaga bagi keluarganya juga.